Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di dalam video pembelajaran untuk uji-uji statistik. Para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan belajar tentang satu uji yang keren ya. Uji ini sudah sangat lazim digunakan oleh mahasiswa maupun dosen-dosen di bidang kesehatan. Ya, uji ini adalah uji pair sample t-test atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan uji T untuk sampel berpasangan. Ya, uji ini sebagaimana tadi telah saya sebutkan sudah sangat lazim, banyak dikenal di sektor kesehatan, terutama mereka yang menggunakan desain eksperimen, desain penelitian eksperimen. Uji ini mengharuskan kita memiliki data yang normal. Itu prasyarat mutlak. Oleh karena itu, sebelum uji ini dijalankan, maka prosedur awal yang harus terpenuhi adalah kita harus menguji normalitas data kita. Nah, setelah data dinyatakan normal, maka uji T untuk sampel berpasangan ini dapat kita jalankan lebih lanjut. Seperti itu. Selanjutnya, pada umumnya data yang digunakan untuk uji ini adalah data yang berbasis pada skala interval dan skala rasio, ya. Nah, pada akhirnya uji ini akan membantu kita untuk menguji dan memahami apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata sampel untuk dua sampel yang berpasangan tersebut, ya. Jadi nantinya akan ada hipotesis yang kita bangun. Seperti biasa, ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Ya, hipotesis nol itu hipotesis yang kita berharap tertolak, dan hipotesis alternatif adalah hipotesis andalan kita, hipotesis yang kita berharap itu diterima. Ya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelas kita buka data kita, ya. Oke. Baik, ini adalah data yang kita sudah peroleh. Di variable view tertulis di sini ada pretest ya, ada posttest. Nah, seperti biasa ini adalah label atau singkatan. Di sini nama-nama ini adalah singkatan-singkatan atau boleh juga ditulis dengan garis datar bawah ya. Nah, di labelnya ini adalah nama lengkap dari variabel atau dari item yang akan kita uji. Di sini boleh menggunakan spasi, ya. Nah, jika dibutuhkan ada klasifikasi tertentu kita boleh isi value, ya, values-nya seperti apa isinya, ya, kategorinya seperti apa. Tapi karena data kita ini tidak membutuhkan itu, ya cukuplah ya sampai pada keterangan variabel view seperti ini. Oke. Nah, di pretestnya ini tertulis seperti ini dan posttestnya datanya tertulis seperti ini. Langkah awal yang kita mesti lakukan adalah memastikan data kita ini normal. Seperti biasa, untuk normalisasi data kita masuk ke sini. Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Ya. Apa yang ada di kanan ini, di kiri ini, ya kita masukkan ke sebelah kanan di dependent list, kotak dependent list. Masukkan, ya statistics, oke, tidak ada yang kita pilih di situ. Di plots, ini kita centang yang ini, normality plots with test. Ya,
Pilih normality plots with test. Oke, kalau sudah continue. Sudah kita okekan, ya. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Ya, bentar. Saya tampilkan. Oke, hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah statistik deskriptifnya, tampil ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya, di sini tertera secara jelas ada dua pilihan untuk test of normality-nya. Kita bisa memilih Kolmogorov-Smirnov, ya, atau kita juga bisa memilih Shapiro-Wilk. Berdasarkan karakteristik data kita, maka kita pilih yang ini ya, Shapiro-Wilk ini. Nah, di sini cukup kita cermati secara sederhana, cara bacanya begini saja. Ya, paling praktis ini. Kita cermati signifikansinya ini. Ya. Di sini signifikansinya untuk pretest 0,345, untuk posttest 0,114. Kedua-duanya ini lebih besar atau di atas dari 0,05. Sekali lagi, ini di atas 0,05. Artinya data kita ini adalah data yang berdistribusi normal. Sekali lagi ya, kalau tingkat signifikansi yang kita peroleh ini di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05, itu bermakna data kita normal, ya, berdistribusi normal. Dengan demikian, maka analisis lanjutan dapat kita execute. Ya, seperti itu. Atau analisis dapat kita lanjutkan. Seperti itu. Baik, untuk melanjutkan uji T untuk sampel berpasangan, maka seperti biasa kita harus membangun atau membuat hipotesis. Hipotesis kita ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Ya, kira-kira hipotesis nol itu kita bunyikan ya. Ya, hipotesis nol kita itu kita akan bunyikan seperti ini. Ya. Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dan posttest mahasiswa. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu ya. Kira-kira bunyinya kita ulang lagi. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest mahasiswa. Nah, itu hipotesis nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya kita bunyikan seperti ini. Ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest mahasiswa. Ya. Jadi hipotesis nolnya tidak ada perbedaan rata-rata ya antara posttest dan pretest dan posttest. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada perbedaan rata-rata ya antara pretest dan posttest. Seperti itu kira-kira bunyi dari hipotesis yang kita bangun ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis untuk uji tes sampel berpasangan. Caranya kita masuk ke analyze, compare mean, ya. Kita masuk ke sini. Pair sample t-test. Ya. Oke, pilihannya seperti ini. Ya, tampilannya kira-kira seperti ini ya. Yang ini kita masukkan, yang ini satu kali lagi kita masukkan ya, hasilnya seperti ini. Oke. Option pastikan di sini 95% tingkat kepercayaannya. Continue kalau sudah kita okekan. Ya.
akan muncul 3 tabel seperti ini. Ya. Tabel yang pertama adalah deskriptifnya. Di sini terlihat ya nilai rata-ratanya atau nilai min-nya. 54, sekian-sekian untuk pretest dan posttestnya 67, sekian-sekian. Itu nilai rata-ratanya. Dalam gambaran deskriptif ini, sebenarnya kita sudah bisa menerka ya. Wah, sepertinya 54 dan 67 kan lumayan jauh ya. Tapi apakah memang statistik lanjutan dengan uji T mendukung hasil yang ditampilkan secara deskriptif ini? Nah, nanti kita lihat ya tabel-tabel berikutnya. Oke. Nah, ini jumlah sampel kita 13, standar deviasinya ini, standar error dari min-nya ini. Nah, ini biasanya dimasukkan ya di pembahasan-pembahasan untuk memperkaya temuan-temuan penelitian kita. Ya. Tabel yang kedua, kita disajikan satu korelasi ya, hasil uji korelasi antara data pretest dan data posttest. Ya, uji korelasi. Nah, dengan N sejumlah 13, ini sebenarnya kita bisa lihat ya, secara manual kita bisa bandingkan. Jika N-nya 13, tabel uji korelasinya itu kira-kira dapatnya berapa? Ya, signifikan tidak. Ya. Tetapi dengan melihat korelasi yang hanya 0,350, ini sesungguhnya lemah ya, hubungannya lemah. Sehingga tingkat signifikansi yang diperoleh hanya 0,242. Nah, andaikan kita mau uji, maka akan kita temukan hasil bahwa sesungguhnya data pretest dan data posttest itu tidak memiliki korelasi yang kuat atau tidak signifikan korelasinya, hubungannya, asosiasinya ya kira-kira seperti itu. Oke, di sini signifikansi dengan mudah kita tebak ya, korelasi antara data pretest dan posttest itu lebih besar dari 0,05. Yang seharusnya jauh lebih kecil dari 0,05. Nah, dengan demikian, maka tidak ada hubungan antara data pretest dan data posttest mahasiswa. Itu makna dari tabel yang kedua. Pada tabel yang ketiga, nah, kita bisa mencermati ya hasil uji T ya untuk pair sample test ya. Jadi untuk sampel berpasangan uji T-nya ini kita bisa lihat langsung signifikansinya saja. Kalau mau lihat secara manual boleh juga ya. Lihat DF-nya, lihat uji T-nya berapa. Ini tidak ada masalah ya, mau negatif, mau positif tidak ada masalah ya. Nah, di sini kita cermati saja langsung signifikansinya. Di sini signifikansinya diperoleh hasil 0,002. Artinya ini kurang dari 0,05 ya. Sekali lagi ini kurang dari atau lebih kecil dari 0,05. Maknanya apa? Dalam uji tes, dalam uji T seperti ini, maknanya bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Kalau nilai signifikansi dari uji T itu kurang dari 0,05, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Sehingga hipotesis 0 kita ditolak. Ketika hipotesis alternatif diterima, maka artinya ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest mahasiswa. Ya, ada perbedaan rata-rata atau ada perbedaan min ya dari pretest dibandingkan dengan posttest.
Di sini juga terlihat ya secara deskriptif, terlihat seperti ini, dikuatkan lagi dengan hasil uji T untuk sampel berpasangan. Itu bahan belajar kita, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang berminat untuk menggunakan uji ini, saran saya banyak-banyak latihan, ulangi, uji dengan data-data yang lain biar lebih terampil. Demikian bahan belajar kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.